اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, pas di sana beli benang. Dari cara jawab salam, ini jamaahnya kenyang. Semangat ngajinya, Masya Allah, kompak. Semoga diterima dan jadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai akidah, makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Dari mempelajari akidah jamaah yang dimuliakan Allah, ini harapannya menjadi pondasi dan penguat kita untuk beramal saleh. Jadi Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah itu fokus pada penguatan akidah. Kalau kita lihat surat-surat Makkiyah, seperti contohnya di juz 29, juz 30, atau surat-surat yang ciri-cirinya ayatnya itu pendek-pendek, itu banyak membahas apa yang kita bahas di pekan-pekan yang lalu, yaitu tentang sifat-sifat Allah, tentang hari akhir. Ya, kita kan banyak membahas mengenai pasca kematian ya. Lalu juga banyak membahas kisah para rasul, kisah para nabi-nabi terdahulu. Begitulah karakter surat-surat Makkiyah. Dan memang lewat itu penguatan pemahaman kita tentang hari akhir, itulah yang akan menguatkan iman, membuat kita sadar dalam beramal, bahwa kita nggak lagi tuh untuk beramal soal itu niatnya karena materi. Walaupun mungkin kadang bergeser-geser, berbolak-balik niatnya, tetapi lebih mudah untuk kembali kepada niat yang benar. Maka kita sama-sama juga meluruskan niat kehadiran kita dalam belajar, mengajar, dalam mengambil faidah, memberikan faidah. Kita harapkan semoga menjadi sebab ampunan dan peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Di pertemuan kali ini insya Allah dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai fikih, membahas mengenai tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada sebagian orang yang menyepelekan masalah fikih. Lihat itu di luar sana ada saudara-saudara kita di Gaza dibantai. Lihat itu banyak orang-orang yang terkena musibah atau terjerat kemiskinan, atau ada pemerintah yang dirasa kurang adil misalnya. Kenapa kita masih membahas mengenai air, mengenai nanti macam-macam najis, mengenai tata cara salat dan seterusnya? Maka ini sama seperti orang bilang ketika kita misalnya mau makan atau mau jalan-jalan, tiba-tiba ditegur, kamu masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, padahal saudara-saudara di Palestina seperti itu. Itu jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Jadi kita tetap membawa dan membahas, mempelajari fikih, karena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian juga orang itu fisabilillah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum
ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya ada sebagian dari kelompok itu untuk terus tafaqquh fid-din agar mereka nanti bisa mendidik generasi-generasi yang kuat imannya, yang paham benar ibadahnya, sehingga juga benar perjuangannya fisabilillah. Jadi saya pernah ke daerah Yerusalem, ke Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Di sana salah satu imamnya itu cerita bahwa yang dilakukan oleh Zionis, jadi itu kan memang wilayahnya dalam kekuasaannya Zionis, tetapi ada wilayah khusus itu dalam yang ngurus itu Jordania. Jadi kayak Masjidil Aqsa, kemudian gereja-gereja tua, itu Israel gak mau ngurusin itu. Walaupun mereka bikin keamanan itu bikin sulit aja, tapi yang membiayai untuk kebersihan, membiayai petugas-petugasnya, membiayai tokoh-tokoh di masjid maupun di gereja, itu yang bayar itu Jordania. Israel nggak mau. Israel itu bahkan sama orang Kristen sendiri banyak banget. Tempoh hari ada biarawati tua dari Perancis. Jadi gereja-gereja di sana kan ada yang dari Perancis, ada yang dari Vatikan, macam-macam. Itu ada yang dihajar. Biarawati sudah tua, dipukul sama settlers, istilahnya itu, penduduk ilegal. Intinya mereka nggak senang juga sama orang Kristen, orang Yahudi itu. Nah, salah satu imam cerita bahwa yang dilakukan oleh Yahudi atau Zionis itu adalah mereka menghalangi anak-anak kami untuk belajar agama bareng-bareng kayak gini. Itu nggak ada pesantren. Kalau sekolah tuh nggak ada pendidikan agamanya. Jadi emang betul-betul ada mengandalkan orang tuanya. Kalau ada ketahuan dibubarkan sama Zionis, pemerintahnya. Jadi mereka tahu bahwa mendidik generasi itu penting. Generasi-generasi yang sadar, yang melawan itu adalah orang-orang yang akidahnya betul, selamat, lalu ibadahnya juga benar. Dan nanti setelahnya bisa dibuat lebih banyak lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas mengenai taharah, pengantar mengenai air, lalu kita masuk ke wudhu insya Allah. Secara umum air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air yang menajiskan, menyebarkan najis. Suci mensucikan ini insya Allah air dari keran itu suci mensucikan. Kemudian air dari alam itu suci mensucikan. Dari alam itu pokoknya segala yang turun dari langit dan keluar dari tanah itu insya Allah suci mensucikan. Dan juga air laut, kalau didefinisikan itu ada air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air embun, kemudian salju itu juga mensucikan. Kemudian air es, kalau ada hujan es itu juga mensucikan. Itu suci mensucikan. Lalu ada suci tidak mensucikan, yaitu cairan yang di sana tercabut nama air. Maksudnya bagaimana? Misal ada kopi, sepuh kopi ditaruh di gelas, ini air sebetulnya suci mensucikan, tapi setelah air yang dimasukkan sini diaduk-aduk, nama airnya tercabut, jadilah dia disebut kopi atau teh, atau memang dari asalnya nggak ada nama airnya seperti susu. Nah, yang seperti itu suci tetapi tidak mensucikan. Nggak bisa ibu berwudu pakai air kopi,
biar nggak ngantuk Ustaz tahajudnya. Nggak bisa. Nah, tetap harus pakai air biasa ya. Atau misalnya pakai air apa lagi? Ya sirup-sirup, es jeruk. Nah, itu nggak bisa. Itu suci, artinya kita boleh mengonsumsinya, tetapi tidak mensucikan. Artinya tidak mensucikan itu tidak bisa kita pakai untuk bersuci, untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nanti kita bahas apa itu hadas, apa itu hadis, apa itu najis. Yang ketiga adalah air yang najis, yaitu air yang bercampur dengan najis. Jika air itu sedikit, maksudnya sedikit adalah di bawah 2 kullah. Ini kalau air ini kena ada najis di sana, kotoran tikus atau kotoran cicak, maka air ini semuanya menjadi air yang najis, harus dibuang atau dipakai untuk yang lain. Nggak bisa untuk diminum atau untuk bersuci, itu tidak boleh. Kalau di bawah 2 kullah, berapa 2 kullah itu? Kurang lebih sekitar 215 sampai 245 liter kalau diliterkan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau dia tadi sekitar katakanlah 230 liter, itu misalnya ada kotoran, selagi dia secara umum tidak mengubah sifat air, maka tetap suci mensucikan. Jadi kalau airnya jumlahnya banyak, terus ada najis di situ, ada bangkai atau ada kotoran, ada najis, selagi tidak sampai mengubah sifat-sifat air, yaitu rasa, lalu bau, dan juga warna. Ini sifat air ini 3 patokannya: rasa, bau, warna. Kalau baunya, rasanya, warnanya tidak berubah meskipun ada najis, kalau itu 2 kullah tadi ya, maka itu tetap suci mensucikan. Kalau sedikit di bawah 2 kullah, ini di bawah 2 kullah, lalu ada najis, meskipun rasa, warna, dan aromanya tidak berubah, dia tetap sudah ikut najis. Demikian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi menarik tentang konsep 2 kullah ini juga berlaku bagi manusia. Jadi kalau orang kebaikannya banyak sekali, saking banyaknya diibaratkan 2 kullah seperti itu, maka kalau melakukan kesalahan, kalau punya aib dan sebagainya, itu jangan kemudian kita pakai untuk menilai dia. Sebagaimana air itu tetap suci mensucikan, begitu pula orang itu tetap dianggap baik. Demikianlah Ahlul Badar. Ahlul Badar itu adalah orang-orang yang kata Nabi SAW, terserah kalian mau ngapain aja, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara keutamaan Ahlul Badar. Ada kurang lebih 313 orang sahabat Nabi SAW. Saking banyaknya kebaikan, dia mau melakukan kesalahan apa aja juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mayoritas sahabat pastinya tetap soleh gitu ya. Cuma ada satu sahabat namanya Nu'aiman. Nu'aiman ini sahabat Nabi yang iseng. Satu hari beliau datang kepada Rasulullah bawa buah-buahan. Ya Rasulullah, ini ada hidangan ya Rasulullah. Makan. Kan Rasulullah bersama para sahabat. Kayak kita makan. Nabi bersama para sahabat makan. Dapat hadiah dari Nu'aiman. Tiba-tiba ada orang, "Hei Nu'aiman, bayar. Ini belum dibayar." Habis itu kata Nu'aiman, "Ya Rasulullah, tolong bayar." Tiba minta ditraktir Nabi, udah bawa duluan. Itu Nu'aiman. Ada lagi, beliau pernah dalam salah satu riwayat
sebutkan hadis sahih, beliau pernah dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk berdagang ke Syam. Ini Nuaiman ini ahlul badar, dibawa oleh Abu Bakar, diajak sekalian dagang, jalan-jalan. Nuaiman kemudian dititipi untuk dagang sama temannya di satu tempat. Lalu suatu ketika Nuaiman itu kelaparan. Wahai fulan, tolong bagi makanan dong, kasih uang atau ada nggak yang bisa kita makan? Kata temannya ini, jangan, kata Abu Bakar, tunggu dulu sampai dia datang, baru kita makan bersama. Kata Nuaiman, awas ya kamu ya, kamu nggak ngasih aku makan, titeni. Maka dia kemudian Nuaiman ini pergi ke pasar, tempat yang lain, di pasar budak. Dia bilang, saya mau jual budak, dia ini pinter, cuman dia punya satu kekurangan. Nanti kalau kalian bawa dia, pasti dia ngakunya aku bukan budak, aku bukan budak. Akhirnya dijual murah, hanya 20 dirham. Itu kalau ukuran budak murah sekali. Akhirnya ada yang beli, nih Nuaiman saya beli 20 dirham. Oh itu orangnya, itu yang lagi jaga, itu saya suruh dia jaga toko, tangkap aja udah. Nanti kalau dia bilang aku bukan budak, itu emang kayak gitu dia, agak miring. Akhirnya ditangkap, woi aku orang merdeka, aku bukan budak. Kamu udah tahu kalau memang aibnya kayak gini. Dibawa betulan, dijadikan budak betulan. Ketika Abu Bakar datang, mana temanmu itu? Itu dia ada di pasar budak. Kok bisa? Habis tak jual. Akhirnya sama Abu Bakar As-Siddiq kemudian ditebus lagi, dibawa pulang, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sampai gigi gerahamnya itu terlihat. Kata perawinya, selama 1 tahun setiap kali Rasulullah kedatangan tamu, cerita tentang Nuaiman jual temannya. Itu di antara sahabat Nabi. Ada satu aja yang kayak begitu ya, tapi yang lain luar biasa, Masya Allah. Ahlul badar. Air 2 kullah kalau ada najis kotoran yang mengenainya, jika tidak sampai mengubah sifat-sifat air, maka tidak merusaknya. Itu kalau air 2 kullah. Tetapi bukan berarti yang di bawah 2 kullah nggak boleh kita pakai untuk bersuci, boleh. Jadi 2 kullah ini pembahasan kalau soal najis saja. Nah, secara umum air-air seperti ini air bersih, insya Allah itu bisa kita pakai untuk berwudu, untuk mandi, atau untuk membersihkan najis. Jadi taharah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kembali nih. Jadi kalau catatannya udah banyak tentang air, kan di atasnya judulnya taharah. Kasih garis. Taharah itu terbagi menjadi 2. Inti taharah itu 2. Yang pertama mengangkat hadas. Yang kedua membersihkan najis, menghilangkan najis. Pertanyaannya, apa bedanya hadas dan najis? Ada yang tahu? Apa perbedaan hadas dan najis? Yang tahu dapat ini. Apa bedanya hadas, hadis dan najis? Hadas, hadis, najis. Langsung saja dibahas. Hadas itu adalah kondisi maknawi. Bisa seperti aja. Kemudian kalau najis itu adalah bendanya, benda fisik atau garis-garis materi. Hadas, jadi kalau kita misalnya buang air kecil, buang air kecil, itu cairannya itu bersifat najis, tetapi kitanya statusnya menjadi hadas kecil.
buang angin, anginnya tidak najis. Masa najis? Kecuali kalau ada yang mengikuti buang angin itu. Ada seorang ulama mufti di Yaman itu ditanya, Syekh, saya ini bermadhab Hambali, tolong pertanyaan saya dijawab dengan pendapat madhab Hambali. Iya, silakan, Anda mau bertanya apa? Jadi begini Syekh, saya ketika sholat, saya itu terasa kok kayak buang angin. Kan kata di dalam hadis itu jelaskan, kalau misalnya ada perasaan-perasaan seperti itu, kalau nggak ada suara, nggak ada bau, itu perasaan aja. Maka teruskan sholat. Kemudian saya itu terasa buang angin Syekh. Tetapi kemudian saya merasa ada sesuatu yang ikut keluar. Lalu saya cek pakai tangan saya. Ternyata betul ada cairan. Saya cium, memang bau. Ini bagaimana hukumnya? Kata Syekh itu, wahai fulan, sesungguhnya menurut 4 madhab kamu habis mencret. Pakai nanya dia, untuk mencret dan jelas-jelas bingung masih bertanya. Itu tidak ada lagi mazhab-mazhaban. Semua mazhab berpendapat dia sudah mencret. Ya, kalau buang angin tidak ada najisnya kecuali ada ikut. Tetapi status kita menjadi hadas kecil. Kemudian misalnya ibu-ibu itu haid ataupun junub ataupun melahirkan, itu fisiknya atau dirinya menjadi hadas besar. Tetapi belum tentu ada najis di sana. Nah, maka hadas dan najis itu beda. Hadas itu terbagi menjadi 2, hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil mengangkat statusnya dengan berwudu, hadas besar mengangkat statusnya dengan mandi wajib. Kemudian najis itu terbagi menjadi 3. Najis ringan, najis sedang, dan najis mughaladzah, najis berat. Najis ringan itu adalah air kencingnya bayi laki-laki di bawah 6 bulan ketika dia belum mengonsumsi selain ASI. Bayi laki-laki, khusus spesifik laki-laki, sebelum dia mengonsumsi apapun selain ASI, maka dia disebut sebagai najis mukhaffafah, najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya hanya dengan memercikkan air. Bajunya nggak harus dicuci. Kalau misalnya baju kita terkena, itu hanya cukup dipercikkan air. Ini diantara hikmahnya adalah karena orang-orang itu, orang-orang Arab terutama, itu senang banget kalau mereka punya anak atau keturunan ponaan laki-laki. Jadi mereka itu cenderung lebih senang digendong-gendong, kemudian gantian gendong, pokoknya digendong terus. Nah, itu kan kemungkinan untuk pipisnya itu ketika digendong itu besar. Maka karena seringnya seperti itu, salah satu kemudahan syariat adalah dengan cukup dipercikan air ke area tempat kena najis itu. Tapi tetap najis statusnya. Adapun najis yang ringan, sedang, itu hampir semua najis, air, kotoran kita, baik yang cair maupun yang padat, kotoran hewan, itu rata-rata adalah najis ringan. Dia harus dihilangkannya itu dengan betul-betul dihilangkan secara benda, izalah, dihilangkan seperti itu dengan air yang suci dan mensucikan. Nggak boleh kalau misalnya kita cuma pakai air teh tadi, teh aja atau susu, itu tidak, itu mungkin bisa menghilangkan bendanya, tetapi secara hukum masih berstatus istilahnya najis hukmi. Area itu masih ada najisnya.
Atau bahkan kalau dia kok malah menggena, itu malah jadi najis yang melebar, airnya terkena najis. Itu najis mutawassithah, najis sedang. Lalu ada najis mughalladhah, najis yang berat. Ini yang disepakati oleh 4 mazhab adalah najis dari babi. Lalu jumhur ulama menyebut termasuk juga anjing. Air liurnya, kemudian kotoran padat maupun cairnya itu adalah mughalladhah. Kecuali mazhabnya Imam Malik, mereka berpendapat bahwa air liur anjing itu bahkan tidak najis sama sekali. Maka jangan heran kalau kita ke Mesir, di sana ada banyak anjing. Sebagian ulama musab-musab itu biasa aja, karena sebagian ulama bermadzhab Maliki. Bukan berarti saya dulu ketika sebelum ke Al-Azhar melihat ada ulama salaman, ada fotonya gitu, salaman sama anjing, kemudian musab-musab. Saya ngiranya ini ulamanya liberal, ini ulamanya nyeleneh. Padahal ternyata kita yang gak paham fikih. Menurut mazhab Imam Malik, anjing itu bahkan tidak najis, air liurnya najis saja tidak, bukan najis kecil, bukan najis sedang, sama sekali bukan najis. Ada dalam panjang sebetulnya ya pembahasannya, tetapi intinya seperti itu. Dan itu kuat juga. Salah satu argumennya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang keempat. Allah berfirman, yas'alunaka ma'adza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya, apa yang dihalalkan untuk kita makan? Yang pertama, yang diajarkan oleh Allah, yang jelas-jelas sudah halal. Yang kedua, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimu qul uhilla lakum at-thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi. Aduh, kok jadi lupa tadi, itu lancar. Astagfirullahaladzim. Jadi lupa. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Di antara yang halal adalah hasil dari buruan anjing yang sudah kamu ajarkan. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, kata para ulama mazhab Maliki, itu kata Allah, kalian boleh langsung makan dari apa yang berhasil mereka dapatkan. Gak harus dibersihkan dulu 7 kali dan sebagainya. Jadi kan anjing gimana nangkepnya? Masa pakai tangan? Kan enggak kan? Digigit dia. Jadi, dan ini Masya Allah, sebagian ulama menjelaskan ini beda. Ini adalah diantara keutamaan ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hasil dari binatang, buruan binatang, kalau itu binatang liar, itu jadinya yang dia tangkap adalah bangkai, gak boleh kita makan. Tetapi kalau itu hasil buruan dari anjing peliharaan yang dipakai untuk berburu, maka binatang buruan yang diburu itu tadi, itu adalah halal. Bedanya apa? Yang satu diajarkan dengan ilmu, yang satunya dia liar. Dia bisa juga tapi tanpa ilmu, dengan insting hewaninya saja. Tetapi kalau binatang, kalau anjing itu, kalau misalnya ibu-ibu pernah lihat bagaimana orang-orang yang memang punya anjing pemburu itu ya, itu keren itu mereka ketika berburu. Cuman kalau saya lihat kadang yang punya kayak gini kan orang-orang timur, dia berburu babi. Jadi walaupun yang nangkap anjing pemburu juga tetap haram ya, jangan pula jadi halal. Misalnya dia nangkap rusa gitu, dia nanti akan lari. Dibawa pertama, habis itu melihat ada rusa, dikejar, dia dilepas, lari, ditangkap itu, digigit lehernya. Maka rusa ini menjadi makanan yang halal, nggak lagi dianggap sebagai bangkai. Tapi kalau misalnya ada singa kan dia nangkap,
rusak, itu haram, nggak boleh dimakan sama manusia muslim karena dia adalah dianggap sebagai bangkai. Itu bedanya. Hewan saja yang dia punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu statusnya berbeda dalam syariat. Ala kulli hal, tadi menurut mazhab Imam Malik itu anjing tidak najis. Tidak najis. Saya juga terkadang memakai pendapat mazhab Imam Malik ketika dulu di Mesir karena banyak anjing liar. Jadi kadang dan anak-anak anjing itu lucu-lucu Bu sebenarnya. Belum pernah kan lihat anak anjing? Nggak pernah, tapi udah ini di TV. Saya melihat itu kadang lucu-lucu, mereka masih kecil-kecil di jalanan gitu ya. Itu kadang saya usap-usap. Nah, ini yang mesti kita pahami juga. Bulu anjing itu tidak najis. Tapi kan Ustaz, dia kan dijilat-jilat. Kalau dia kondisinya kering, itu najisnya tidak berpindah. Kecuali kalau masih basah, maka itu najis menurut jumhur ulama. Tapi kalau kering, misalnya kita nggak tahu, misalnya ini ada kena pipis misalnya, tapi udah kering, saya pegang seperti ini, nggak kemudian tangan saya jadi ikut najis, saya harus cuci tangan, enggak. Dia hanya najis itu hanya berpindah ketika salah satu pihak itu basah. Nah, jadi bisa tangan saya basah, saya pegang, ini baru saya nanti jadi najis. Atau ininya basah, tangan saya kering, saya pegang, itu baru menjadi najis. Tapi kalau dua-duanya kering, itu tidak ada najis yang berpindah. Nah, ini tadi macam-macam najis. Jumhur ulama menyebut air liur dan juga kotoran anjing itu dihukumi sama seperti babi, tetapi mazhab Imam Malik tidak seperti itu, dan menurut saya itu argumennya juga cukup kuat baik dari Al-Quran maupun hadisnya. Dan keluasan mazhab seperti ini kita harus ikutin yang mana Ustaz? Mana yang benar? Semuanya benar. Aneh ya? Ya kan? Iya dong. Kan kita kalau dulu semangat belajarnya itu kalau nggak begini berarti sesat. Kalau nggak kunut misal berarti duduk boloku. Kalau kunut berarti bid'ah. Saya pernah jadi imam. Saya kan alhamdulillah punya sanad qiraat. Saya baca waktu itu jadi imam dengan qiraat Imam Al-Kisai. Jadi misalnya Allah berfirman, hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Itu bacaan Hafiz An-Asim. Saya baca pakai qiraat riwayat Ad-Duri Anil Kisai. Bacanya begini, hal atika haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Habis itu setelah sholat ada bapak-bapak datang. Ustaz, saya sudah pernah ke Amerika, ke Arab Saudi, ke Malaysia, ke sini. Saya belum pernah diimam dengan bacaan seperti itu. Ustaz harus bertanggungjawabkan. Ustaz berani bertanggungjawabkan keabsahan sholat kami. Gimana? Tadi saya dalam sholat sudah hampir saya batalkan sholat saya. Waktu saya mau jelaskan, jadi begini Pak, cukup. Saya cuma pengen mengungkapkan kegelisahan saya. Assalamualaikum, pergi dia. Belum saya jelaskan, tapi ternyata mau bikin masalahnya. Satu lagi pernah di tempat yang lain, setelah saya sholat, lalu saya dikasih di mimbar, silakan dijelaskan tadi gimana bacaan. Saya kasih tahu bahwa ada gini. Lalu ada omongan, oh berarti imamnya bukan Muhammadiyah. Gak nyambung. Ini qiraat bukan mazhab fikih. Nah, dalam qiraat itu kita boleh milih, begitu juga dalam mazhab fikih kita boleh milih. Dan semuanya benar selagi itu dalam koridor 4 mazhab. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita ambil dalam darurat saja.
Bukan. Mungkin sebagian kita diajarkan, misalnya nanti dalam kita bahas juga dalam fikih wudu, di antara pembatal wudu bersentuhan dengan lawan jenis. Lalu nanti ketika kita pengen umroh dikasih tahu ustaznya, nanti selama di sana kita pakai mazhab Imam Malik dulu ya, supaya nanti kalau bersentuhan di Masjidil Haram tidak batal. Maka saya sampaikan, kebolehan kita untuk mengikuti mazhab Imam Malik itu bukan hanya ketika di Saudi saja. Bahkan kalau pulang masih mau ikut pendapat itu juga diperbolehkan, dan itu benar juga. Asalkan kita dapatkan itu melalui belajar. Nah itu tadi bedanya yang belajar dengan tidak belajar. Binatang saja beda statusnya dalam syariat, apalagi manusia. Sampai mana kita tadi ya? Jauh banget ya. Hah? Berbulu, anjing berbulu. Nah itu ya pokoknya tadi pendapat-pendapat itu semuanya benar, semuanya boleh diikuti selagi masih dalam koridor 4 mazhab. Ini tadi tentang air, insya Allah mudah. Sebetulnya ada lagi air yang makruh untuk dipakai bersuci, cuman itu jarang. Namanya air musyammas, nggak apa-apa nih sebagai untuk ilmu. Air musyammas, air yang ada pada wadah yang terbuat dari besi yang kena sinar matahari di musim panas setara di kota Mekah. Musim panasnya Mekah itu kalau lagi panas kurang lebih 40 derajat kosong gitu. Udah gitu wadahnya dari besi. Nah airnya itu makruh dipakai untuk bersuci, tapi boleh bisa. Apakah itu sama dengan air hangat kalau kita manasin di panci, Ustadz? Atau pakai water heater? Apakah kalau bersuci pakai air hangat itu jadi makruh? Tidak. Jadi yang makruh itu betul-betul spesifik tadi. Dia air, wadahnya besi, ada kena panasnya pun kena sinar matahari, dan sinar matahari di musim panas. Nah di Mekah itu musimnya dua, panas dan panas banget. Jadi nggak ada dingin-dinginnya di sana. Nah ini terkait dengan air. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut masalah berwudu? Air dulu. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air yang justru najis. Lalu tadi kita bahas ada juga yang makruh sedikit gitu ya. Kemudian kita bahas juga mengenai hadas dan juga najis. Sudah jelas ya? Bisa dibedakan? Oh ya, boleh. Berkaitannya dengan anjing yang berburu tadi yang sudah terdidik ya, itu hasil dari buruan itu pakai disembelih dulu apa tidak? Apa langsung dimasak gitu aja? Itu boleh langsung dimasak, diolah, nggak harus disembelih lagi. Jadi itu tadi, maka status buruan itu sama seperti disembelih. Jadi baca bismillahnya itu ketika melepas anjingnya, bismillah, angkat, ntar dia lari kencang, ditangkap itu mati. Kali mati memang digigit itu gigitannya kencang, binatang buas juga. Jadi itu nggak perlu disembelih lagi. Bahkan itu karena di ayat ini, di ayat di Qur'annya itu nggak disebut harus dicuci dulu. Ulama mazhab Maliki berpendapat, lihat itu nggak disuruh kita disucikan dulu ini bekas gigitannya, boleh langsung diolah untuk dimakan. Maka mereka berpendapat bahwa menunjukkan air liurnya anjing itu tidak najis. Terus bagaimana? Kan Rasulullah bilang, tahuru ina'i ahadikum idza walagal kalbu, sucinya wadah kalian kalau kena jilat anjing itu adalah dengan 7 kali bilasan air, satunya pakai tanah.
kata ulama mazhab Maliki itu bukan dalil bahwasanya ludah anjing itu najis, karena kata-kata toharo yadharu, tohurun wa madharun itu tidak selalu tentang tadi raf'ul hadas wa izalatun najas. Kan tadi kita bahas apa itu toharoh, kan ini kan mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kata Nabi kan tohuru inai hadakum, sucinya atau bersihnya wadah kalian itu harus begini kalau kena lidah anjing. Loh, kalau dia bukan hadas kan kalau disebut tohur antara hadas dan najis, betul. Kalau mau dibilang hadas, mana mungkin benda itu berstatus hadas. Maka kalau bukan hadas berarti najis, ya kan? Itu kata para jumhur ulama. Tapi kata mazhabnya Imam Malik enggak. Ada taharah itu selain hadas dan najis, ada juga yang dibahas dalam taharah. Apa itu wahai ulama mazhab Maliki? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwakun matharun lil fami matharun lil fami mardatun lir rabbi, matharatun lil fami mardatun lir rabbi. Siwak itu adalah matharatun untuk mulut dan mardatun bisa untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi menggunakan diksi matharatun. Ada kata-kata toharoh di situ. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lir rabb. Siwak itu adalah matharah bagi mulut dan pencari atau peraih ridha Allah. Terus matharah ini apa? Masa dibilang di sana ada hadas? Pertama, hadas gak mungkin. Masa hadas cuma mulut doang? Yang kedua, apakah di mulut ada najis sehingga perlu siwak dipakai? Padahal siwak itu hukumnya saja tidak wajib. Maka kata mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki, di situ ada yang ketiga, bukan hanya hadas, bukan hanya najis, tetapi termasuk yang dibahas dalam taharah itu adalah juga kebersihan. Jadi pakai siwak itu bisa membersihkan mulut. Dan di situ juga dalam konteks hadis tadi ludah anjing atau air liur anjing, menurut mazhab Maliki itu adalah konteksnya kebersihan, untuk membersihkan wadah itu dengan seperti itu biar kebersihannya sempurna, tidak harus berarti kemudian itu najis. Begitu pendapat mereka. Ada lagi yang ditanyakan terkait ini dulu? Silakan. Untuk yang tadi tentang air hijau ya, jadi yang saya tanyakan tentang Babi. kemarin ada kebetulan praktek baju peternakan itu babi. Nah itu cara mensucikan untuk bajunya gimana ya? Apa dengan seperti mensucikan yang tadi pakai air tanah liat dan itu nanti di mana? Kita kurang paham. Oh ya. Jadi 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, bukan dengan tanah liat ya. Jadi pertama baju, misalnya ini bajunya. Kemudian kita siram dia dengan 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung, 4 gayung, 5 gayung, 6 gayung. Bilasan yang ke-7 itu dikasih tanah di air itu, atau bisa juga di pertama biar itu air mengalir atau enggak? Atau cuma kalau pakai gayung kan jadi mengalir. Oh, nggak harus dari keran. Kalau mau dari keran juga ya dikira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5. Bukan berarti buka tutup gitu ya. Jadi kalau air mengalir itu justru lebih enak lagi. Kan kalau dulu Nabi menjelaskan 7 kali itu karena nggak banyak air mengalir di Jazirah Arab ya kan. Kalau kita alhamdulillah PDAM segala macam atau di sungai.
Nah, itu tadi 1, 2, 3. Yang pertama juga bisa. Jadi caranya itu bisa dengan ditaruh dulu tanah di situ, baru disiram, atau airnya dicampur tanah, itu juga boleh. Boleh di yang pertama, boleh di tengah, boleh di akhir, tapi sebaiknya di pertama supaya dia bersih gitu kan, tadinya kotor jadi sekalian dibersihkan. Sebagian ulama menjelaskan juga, tapi ini khilaf ya. Ada yang menyebut bahwa sabun itu bisa menggantikan, tetapi itu ada perselisihan. Sebaiknya kita keluar dari khilaf, pakai tanah saja. Seperti itu. Debu nggak ada ya, kalau dulu kan banyak debu, itu pakai pasir bisa ya? Iya bisa, itu tanah juga bisa. Turap. Susah. Atau di sini nih tanah-tanah juga. Pasir bisa termasuk. Mohon maaf kalau untuk yang kedua pertanyaannya bisa. Ya. Ini untuk kebetulan kita itu pernah pergi, nah terus kita itu ada najis. Nah waktu itu cuma baju satu-satunya. Nah, di waktu sholat, apakah itu kita tinggalkan sholat atau pakai baju itu dan beri nanti caranya untuk mengganti waktu sholatnya? Najisnya di mana? Kebetulan juga nggak menemukan ini waktunya habis terus. Bukan maksudnya apakah di bawah? Di bawah di baju tapi ya, kemudian terseret tanah gitu nggak? Enggak. Oh nggak nyampe ya? Iya berarti kalau kondisinya seperti itu, yang lebih aman adalah kita mengganti atau mengqadha salat saat itu lebih aman dan insya Allah salatnya adalah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu disebut salat li hurmatil waqti. Itu 2 rakaat salat sunnah, hanya 2 rakaat untuk menghormati waktu itu. Tapi kalau misalnya sudah pernah terjadi, maka kita sekarang diqadha saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kan di kalangan kita banyak yang memelihara kucing ya Ustaz. Nah, bagaimana status ini kotorannya, kemudian pipisnya, itu nanti bagaimana? Mohon pencerahan. Iya, kotoran dari kucing itu adalah najis mutawasithah, najis sedang. Maka kalau bisa kucing itu diajarkan supaya dia kalau buang air itu pada tempatnya. Dan itu bisa diajarin itu. Tapi kalau misalnya enggak, maksudnya dia ini kucing kampung dan sebagainya, dia kencing sembarangan, maka ya kita mesti memang harus membersihkan najisnya. Kalau itu jadi kapan kita pasti bersihkan najis? Ya pertama kalau dia ada di area tempat kita beraktivitas, pastinya kita nggak nyaman dengan aroma. Yang kedua adalah kalau kita pakai benda itu untuk beribadah. Nah, kalau misalnya dia kencing di pojokan pagar, pagar tembok, maksudnya gerbang rumah, ya memang sih bau, tapi ya nggak kita pakai untuk ibadah juga. Ntar kadang kena air hujan juga hilang, ya itu kita nggak harus dapat biarin aja lah, gitu kan. Tapi kalau misalnya di lantai rumah kita, lalu kita kadang beraktivitas di sana atau kadang dipakai untuk ibadah, maka sebaiknya ya harus dibersihkan. Caranya itu nanti pakai tisu kering dulu atau kain kering, lap kering, diangkat cairannya itu, lalu air bekasnya itu dialiri air sedikit sudah cukup. Itu cara kita membersihkan najis, seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah, nggak ada yang bertanya lagi. Oke, dilanjutkan ya. Monggo diunjuk Ustaz atau birunya. Ya.
Jadi dari dalilnya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahur ila ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahun bit turab atau ukhrahun bit turab. Bersihnya ina'i ahadikum, wadah milik kalian kalau di sana diludahi oleh anjing, yaitu dia membasuhnya 7 kali. Yang pertama menggunakan turab ataupun debu dari tanah, walau tinan rotban dan sebagainya. Baik, kita yang berikutnya membahas secara singkat mengenai 6 rukun wudhu. 6 rukun wudhu kita bahas secara singkat, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas lebih mendalam. Yang pertama terkait wudhu, itu adalah melakukan atau menghadirkan niat. Niat ini dalam mazhab Syafi'i dihadirkan bersamaan dengan rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Niat dihadirkan untuk berwudu. Niatnya apa? Aku niat berwudu lillahi ta'ala, begitu sudah cukup. Dan itu niat itu tempatnya dalam hati. Ya, kita berniat berwudu lillahi ta'ala, untuk mengangkat hadis kecil lillahi ta'ala, seperti itu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Patokan wajah adalah dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Ini bahas secara singkat. Patokan wajah itu. Ustaz, bagaimana kalau orang udah gak ada rambutnya? Masa dibasuh semua? Itu maksudnya ada tempat tumbuh rambut yang wajar, yaitu kurang lebih 3-4 jari di atas alis. Nah, itu tempat tumbuh rambut yang wajar. Kalau sudah botak tumbuh rambutnya di sini tengah-tengah kepala, jangan, nggak usah, nggak harus sampai situ ya. Kan ada kan yang biasanya profesor, pinter, saking pinternya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku beserta tadi kalau yang di wajah itu ditambahin sedikit, beserta bulu-bulu yang ada di wajah. Nanti kita bahas apa saja bulu yang di wajah. Yang di tangan juga, serta benda-benda atau apapun yang ada di atasnya, termasuk tadi bulu atau kalau ada daging yang tumbuh, itu juga harus dibasuh. Lalu ini yang ketiga. Yang keempat mengusap kepala, sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala meski hanya sehelai rambut. Nah, ditulis dulu aja, nanti ada pembahasan panjangnya. Lalu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah melakukan dengan tertib, dengan urut. 4, 5, 6. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi Nabi itu nggak pernah ngajarin secara teori begini, rukun wudhu ada 6, yang pertama niat dan seterusnya, enggak. Nabi SAW mengajarkan secara umum, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung pada niat. Maka menunjukkan setiap amal perbuatan harus ada niat. Niat itu tempatnya dalam hati, bukan dengan lisan kita. Kalau mau pakai lisan boleh untuk menguatkan supaya kita semakin mantap dalam ibadah. Kemudian harus tertib. Kenapa seperti itu? Karena ayatnya tertib. Maka nggak boleh kita wudhu kaki dulu, kepala, tangan, muka. Tidak, harus urut. Nah, seperti itu. Dan Nabi SAW konsisten dalam wudhu itu senantiasa wudhu dalam kondisi yang terbaik. Fa'ahsanal wudhu. Dan itu diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka ketika berwudhu juga ahsanal wudhu. Maksudnya bagaimana wudhu dengan baik? Tadi itu kan rukun.
kalau kita perhatikan nggak ada disebut 3 kali, nggak ada disebut kanan dulu baru kiri, nggak ada disebut kumur-kumur, istinsyaq, istinsar, nggak ada disebut dengan perlahan, ya kan? Artinya tidak disebutkan adab-adabnya ataupun sunnah-sunnahnya, tetapi Nabi dan para sahabat senantiasa dalam wudhu itu senantiasa menjaga adab dan sunnah-sunnah. Maka jangan sampai kita belajar, nanti kita belajar memang rukun-rukunnya dulu. Tapi jangan kemudian gara-gara kita sebelumnya, Masya Allah wudhunya luar biasa, sunnah-sunnah dijalankan, bersiwak dulu, sikat gigi dulu, kemudian kumur-kumur 3 kali, istinsyaq, istinsar 3 kali, lalu wajah 3 kali, tangan 3 kali. Setelah belajar ternyata malah wudhunya sekali semua. Malah habis belajar nurun kualitasnya. Nah ini jangan sampai. Maka ini pengantar dulu untuk wudhu, dan saya sampaikan disclaimer seperti itu supaya tujuan kita belajar apa sih rukun-rukun seperti ini, supaya kalau kita ngajarin itu tahu mana yang harus diprioritaskan. Ketika kita praktek juga harus tahu mana yang diprioritaskan, tetapi tetap kita upayakan menjaga adab dan juga sunnah dalam beribadah. Sampai sini dulu mungkin ya untuk pertemuan kali ini, supaya masih bisa jemput anak-anaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hamad Masyafi yang telah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Berarti ini sudah tidak ada sesi tanya jawab ya Ustaz ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Mas, saya ingin bertanya, jika sedang di sawah, Ustaz, terus mau udah saatnya sholat, tapi rumahnya kita kan jauh gitu, terus adanya itu cuma air yang sama tanah lumpur kayak gitu loh, itu termasuk air apa ya, suci mesikan atau bukan Ustaz? Ustaz, terus ada lagi semisal, pertanyaan kedua ya Ustaz, semisal sholat subuh dengan menggunakan mazhab Syafi'i dengan kunut misal, terus nggak tahu lah pakai mazhab apa lagi, katanya kalau udah wudhu itu batal nanti bersentuhan dengan suami, terus mengiyakan sendiri, nggak tahu dengan mazhab apa, katanya kalau mazhab siapa itu nggak batal, aku pakai saja itu, terus gimana itunya Ustaz? Padahal nggak tahu pakai mazhab siapa, tahu-tahu dengan sendirinya nggak apa-apa, nggak batal gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, bagaimana kita kalau berwudu dengan air yang di sana ada tanah-tanahnya? Ini airnya mengalir atau enggak? Enggak mengalir, menggenang, kubangan. Pertama kita lihat secara sekilas saja di sana ada najis atau tidak, atau ada bangkai atau tidak. Kalau kita lihat nggak ada, ya sudah, itu kita pakai, insya Allah suci. Jadi hukum asal sesuatu itu suci, dan kita tidak dituntut untuk menyelidiki apakah ada bangkai di sini, di sini. Nggak harus. Begitu juga kalau kita misalnya ibu-ibu udah jalan, ada genangan air, kita injak, habis itu kena baju kita. Kita nggak harus, waduh, ini najis atau bukan ya? Aduh, aku nanti nggak boleh lagi. Aduh, ganti baju lah, pulang. Enggak. Defaultnya adalah suci. Kecuali jelas-jelas banget sejak kita menginjak air itu kok pesing ya? Gimana nih? Ini ternyata. Apa kita menginjak sesuatu, ini kayaknya coklat. Pas naik mobil,
kok ada aroma ini ya, kayak hilang-hilang, berarti lihat bukan coklat gitu. Nah kalau jelas-jelas seperti itu baru kita harus bersihkan. Tapi kalau tidak jelas, kita itu tidak dituntut untuk mencari tahu asal usul seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tadi misalnya kita kebingungan atau aku ngikut, pokoknya ada ulama, yang aku tahu ada ulama yang bilang nggak batal, seperti itu boleh. Nah ini sebagai informasi, ulama yang berpendapat seperti itu tadi mazhab Imam Malik juga, mazhab Maliki, mazhab Imam Malik. Tetapi supaya lebih aman, kalau kita mau ikut pendapatnya mazhab Imam Malik, ini sebenarnya materi yang akan datang ya. Disepil dulu nggak apa-apa. Itu kita ketika mengusap kepala minimalnya adalah dengan bukan mazhab Imam Malik, mazhab Hanafi, maaf. Itu dengan 1/4 kepala harus diusap. Kalau mazhab Malik Syafi'i tadi kan walaupun sehelai, ya kan? Kalau mazhab Hanafi itu 1/4 kepala. Gimana ngukurnya Ustaz 1/4? Pakai penggaris. Nah, ini diukur dengan 1 telapak tangan. Insya Allah sudah 1/4. Jadi air tangan kita dibasahin air, lalu ditempel aja gini, set, udah. Seperti itu sudah 1/4. Mazhab Hanafi. Kalau sampai semuanya juga nggak apa-apa, boleh. Seperti itu. Jadi boleh seperti itu, nggak ada masalah insya Allah. Mau tanya Ustadz tentang gini, gimana hukumnya ya kalau kita itu menggendong anak saat sholat tapi anak itu pakai pampers, jadi tidak tahu dia itu kencing di celana atau enggak gitu, najis buatan. Ini materi soal sholat ini sebenarnya. Nanti aja lah ya. Tapi udah gendong ya Bu ya? Iya, yang paling aman kalau dulu kita melihat hadis-hadis Nabi SAW membawa anak ataupun cucunya, cucu-cucu beliau ya, kadang Hasan, Husain, lalu cucu beliau yang perempuan, saya lupa namanya. Itu kata para ulama itu memang dipastikan bahwa mereka tidak dalam kondisi membawa najis. Dalam mazhab Syafi'i, di antara yang dilarang dalam sholat adalah membawa najis dalam sholat. Membawa itu termasuk tadi dalam gendong gitu ya. Maka kalau kita sudah tahu jelas, udah ada aroma khas gitu kan biasanya tahu kita kan, atau di pampersnya udah penuh, ya jangan pura-pura nggak tahu. Kalau jelas-jelas seperti itu ya ditaruh. Tapi kalau ya tadi kita nggak tahu apakah itu dia ada najisnya atau tidak, maka tadi hukum asal kita nggak diwajibkan untuk ngecek. Tapi insya Allah materi yang lebih lengkap akan diadakan di pertemuan yang berikutnya. Ya, Masya Allah. Ustadz, saya Ustadz bertanya, kalau misalnya nggak ada air, hanya ada air di ember, dan ternyata air itu dijilat-jilat sama kucing, kemudian digunakan untuk berwudu, apakah boleh? Kemudian nanti Ustadz menyebutkan niat itu kan di dalam hati. Kalau di masa saya kecil itu niat wudu itu juga diucapkan pakai bahasa Jawa nih kalau Ustadz. Krono ngilahaken ing hukume kayak gitu, apa boleh? Itu Ustadz. Terkait jilatan kucing, maka itu tidak najis, jadi tidak masalah apa-apa. Bahkan kalaupun misalnya ada minuman dijilat kucing, itu pun tidak bermudarat, tidak najis. Kalau mau minum ya monggo, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, nggak harus. Kemudian terkait niat, itu yang dimaksud niat dalam hati bukan di lisan, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah terkadang ada orang misalnya dia mengucapkan niat, tapi hatinya maksudnya adalah aku pengen ngajarin. Misal ada guru atau ustadz, saya ngasih tahu nih cara wudhu. Kemudian
Ketika ada air, kita harus niatkan, aku niat berwudu lillahi ta'ala. Tapi di hatinya ustadznya itu pengennya ngajarin, bukan dia pengen niat wudu. Maka walaupun terucap di mulut, karena hatinya nggak berniat untuk berwudu, walaupun dia melakukan rukun wudu semuanya, status hadasnya tidak terangkat. Begitu. Tetapi kalau orang hadirkan niat aku pengen wudu, walaupun tidak diucapkan, itu sudah mengangkat. Kalau dia dihadirkan hati, lalu lisannya juga aku niat wudu. Kan kalau kita ngomong seperti dan betul-betul pengen wudu, semakin mantap. Maka itu tidak masalah juga, boleh. Sebagian kadang kalau ada orang yang suka ragu, suka bimbang, dia dianjurkan untuk melafalkan niat supaya semakin mantap dalam beribadah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kasihan Ustaz atas jawaban semua pertanyaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menjelang siang sudah selesai. Marilah kita tutup nih bunda-bunda semuanya dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid isnain salasa.